pentingnya masalah ini bagi kehidupan orang yang beriman, iblis itu tidak suka. Iblis itu paling tidak suka kalau ada orang itu beramal dengan jalan pintas. Iblis itu paling tidak suka kalau kemudian manusia itu beramal dengan amalan yang sifatnya menjadi pemberat mizan kebaikan. Makanya kemudian iblis itu akan melakukan apa saja untuk menggagalkan supaya kita itu melakukan amalan yang sifatnya jalan pintas. Mungkin antum akan bertanya, mosok sih Ustaz? Iya, iblis itu tidak suka. Mana dalilnya bahwasanya iblis itu tidak suka kalau kita melakukan amalan yang sifatnya jalan pintas? Maka dalilnya antum akan dapatkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim pula. Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, sesungguhnya iblis itu kalau menggoda manusia itu ada 6 pintu yang semuanya itu jebakan. Jadi di balik 6 pintu yang dipasang oleh iblis itu, maka di baliknya itu ada jebakan. Maka kita kalau akan menguraikan ini nanti akan tahu bagaimana iblis itu tidak suka kalau kita beramal dengan jalan pintas. Apa jebakan yang pertama yang dipasang oleh iblis? Yang pertama syirik. Makanya kemudian kita ini digoda supaya kita ini melakukan kesyirikan. Kenapa ini merupakan pintu gerbang yang pertama yang disenangi oleh iblis? Karena iblis tahu apabila seseorang itu sudah terperosok dalam kesyirikan, batal, terhapus semua amal kebaikannya, tidak ada sisanya di hadapan Allah. Makanya gerbang yang pertama ketika mereka itu menggoda manusia itu apa? Yaitu supaya manusia itu melakukan kesyirikan. Kalau ana dan antum selamat pada gerbang kesyirikan, iblis itu tidak putus asa, dia memasang jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua itu apa? Jebakan yang kedua itu adalah memasang ranjau. Yang sifatnya dari ranjau itu adalah menjebak kita untuk sibuk dalam perkara yang tidak dicontohkan dan tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Supaya kita sudah sibuk dengan perkara itu, kita tidak sempat melakukan yang benar, dan kita tidak sempat melakukan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita selamat nih di pintu yang kedua. Iblis itu tidak meninggalkan kita putus asa, bawa koper nangis-nangis, enggak. Tetapi iblis itu tetap kemudian menjebak kita dengan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu apa? Yaitu adalah kita ini digoda dengan dosa-dosa besar. Makanya dosa-dosa besar itu ngepung dalam kehidupan kita. Antum perhatikan ikhwan, dosa-dosa besar itu strateginya iblis itu gimana? Iblis itu ketika menggoda kita dengan dosa-dosa besar, satu, bagaimana dosa-dosa besar itu dirubah namanya. Dari nama yang dulunya menjijikkan, kemudian dirubah namanya dengan nama-nama yang tampaknya tidak lagi menjijikkan. Supaya ketika kita tidak lagi memandang jijik dosa-dosa besar itu, akhirnya orang dan manusia itu bisa melakukan dosa-dosa itu tanpa dia sadari. Makanya perhatikan, hari ini dosa itu bereinkarnasi. Dia berubah casingnya, tetapi bentuknya tetap sama. Yang dirubah itu namanya supaya kita tidak merasa jijik. Contoh Ustaz, oke, contoh. Kita lihat kan, orang zina sekarang tidak disebut zina, disebutnya apa? ML. Padahal itu hukumnya itu adalah sama, zina, tapi kemudian dirubah. Karena kalau disebut zina itu kan kita langsung bergidik bulu kuduk kita ketika mendengar kata zina. Orang homo tidak dipanggil homo hari ini, disebutnya kaum pelangi, kaum LGBT, ya kan? Kalau disebut kaum pelangi kan tampaknya masya Allah pelangi gitu kan, LGBT tampaknya ilmiah. Padahal dulu ketika saya di SD itu menyebutnya itu hombreng, sudah hombreng saja. Dan itu kemudian berubah. Kemudian BTS tidak disebut dengan BTS, sekarang disebutnya apa? Kupu-kupu, atau kemudian wanita kupu-kupu malam. Sehingga kemudian orang itu memandangnya wanita kupu-kupu malam. Kemudian orang tidak merasa jijik. Makanya itulah yang kemudian kita harus pahami, dosa-dosa besar itu merupakan strateginya iblis supaya kemudian menjebak kita, supaya kita terperosok kepada dosa-dosa besar, dirubah namanya, casingnya dirubah, walaupun tetap itu adalah dosa-dosa besar yang sebenarnya itu dibenci dan dimurkai oleh Allah. Strateginya yang kedua iblis itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita dibatasin referensi kita tentang dosa-dosa besar. Hari ini Pak, umat itu kalau ditanya apa itu dosa-dosa besar, referensi yang mereka sebutkan tentang dosa-dosa besar itu paling-paling terbatas. Kalau nggak mencuri, membunuh. Kalau nggak membunuh, berzina. Kalau nggak berzina, ya paling-paling kemudian minum khamr. Tak. Kalau orang Jawa menyebutnya molimo, udah itu saja. Padahal dosa-dosa besar itu hanya 5 itu,
Enggak. Kalau kita membaca Al-Quran dan membaca hadis, Imam Az-Zahabi itu menyampaikan setiap dosa apabila disertai dengan kata laknat, maka itu dosa besar. Dan ternyata dosa-dosa besar itu sifatnya ada berapa jumlahnya? Jumlahnya itu lebih daripada 70. Ada 70 dosa-dosa besar. Padahal biasanya kalau kita ditanya, sebutkan dosa-dosa besar 15 saja, kadang-kadang kita juga tidak bisa menyebutkan. Kenapa referensi kita tentang dosa-dosa besar sekarang menjadi sempit? Yang menyempitkan referensi kita tentang dosa-dosa besar itu iblis. Makanya akhirnya ketika kita sempit referensinya tentang dosa-dosa besar, akhirnya kemudian bisa jadi orang itu melakukan dosa besar tetapi dia tidak sadar kalau itu dosa-dosa besar. Kalau kita selamat di jebakan yang ketiga, maka iblis itu akan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Jangan diremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu sebagaimana Nabi mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub kama sali qaumin nazalu bi fulatin minal ardi jama'u lahu hataban fa auqadu lahu naron. Perumpamaan dosa kecil itu sebagaimana kamu itu mendapati musafir singgah di satu tempat, kemudian mereka akan bermalam di tempat yang mereka singgahin. Mereka ingin membuat api unggun, mereka mengumpulkan ranting. Maka semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api unggun yang akan tercipta. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ya kayak ranting yang dikumpulkan musafir ketika akan membuat api unggun. Makanya inilah yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Makanya Syekhul Islam itu pernah ditanya, mana yang lebih bahaya, dosa besar tetapi disertai dengan penyesalan, atau dosa kecil tetapi tidak pernah menyesal? Maka Syekhul Islam itu menjawab, dosa kecil yang disesali, dosa kecil yang tidak disesali itu jauh lebih berbahaya daripada dosa besar tetapi disesali, tetapi tidak disesali. Saking bahayanya dosa-dosa kecil. Dan ingat, tidaklah gunung tercipta kecuali karena kerikil dan tanah yang terkumpul, makanya tercipta gunung. Dan tidaklah dosa besar itu terjadi kecuali karena dosa kecil yang kita kumpulkan, kemudian kita tidak merasa menyesal dan meremehkannya. Kalau kita selamat di pintu jebakan yang keempat, iblis tidak putus asa. Tuh lihat, iblis saja sabar, akhi. Makanya antum kalau beriman dan saya beriman itu sabar. Iblis saja sabar. Kemudian iblis itu menjebak kita dengan jebakan yang kelima. Jebakan yang kelima itu apa? Perkara mubah dibuat bagaimana berlebihan. Makanya kita disibukkan dengan perkara mubah. Karena kemudian kalau kita gagal digoda dengan syirik, gagal digoda dengan perkara yang tidak dicontohkan Rasul, gagal digoda dengan dosa besar dan dosa kecil, iblis itu semakin mengendorkan dan semakin melembutkan strateginya supaya kemudian tetap manusia itu gagal untuk memasuki surga. Makanya yang kelima, kita ini digoda supaya kita melakukan perkara mubah yang berlebihan. Contohnya apa perkara mubah yang berlebihan? Banyak. Ngobrol mubah atau tidak mubah? Mubah. Tapi ngobrolnya dari isya sampai subuh, nah itu perkara mubah yang berlebihan. Mungkin ada yang berkata, saya tidak pernah ngobrol Ustaz dari isya sampai subuh. Iya, tapi WA-nya online dari habis isya sampai subuh, sama aja. Itu termasuk perkara mubah yang berlebihan. Dimana kalau kita melakukan perkara itu, itulah yang menjadikan kita habis waktu, habis kesempatan, dan tidak bisa mengerjakan apapun amalnya, disebabkan sudah sibuk dengan amalan-amalan mubah yang berlebihan. Contoh lagi apa? Perkara mubah yang berlebihan. Makan mubah tapi berlebihan. Ke Semarang hanya makan soto, balik lagi ke Purwokerto, nah, itu mubah yang berlebihan. Mancing mubah, mancing itu mubah ikhwan. Tapi mancingnya 6 hari 6 malam di tengah lautan, tidak pernah mengingatkan keluarganya, itu perkara mubah tetapi sifatnya berlebihan. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan, sesungguhnya iblis itu yang kelima akan menyibukkan kita dengan perkara mubah yang berlebihan. Kalau kita gagal kemudian digoda dengan pintu yang kelima, iblis itu akan mendekat kita dan menghasut kita dengan jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Tadi disibukkan kita dengan amalan yang kecil. Jadi iblis semakin putus asa ini. Makanya ketika sudah gagal digoda dengan berbagai macam tahapan tadi, maka yang terakhir itu yang keenam. Apa yang keenam? Yaitu adalah digoda supaya kita sibuk dengan amalan yang kecil tetapi diluputkan dari amalan yang besar. Makanya tadi saya katakan iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal yang sifatnya itu jalan pintas. Makanya kita akhirnya apa? Yang keenam, iblis itu apa? Menyibukkan kita dengan perkara kecil supaya kita luput dari perkara yang besar.